pagi. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita praktikum untuk penjahitan luka ya. Iya, Bu. Oke, checklist penjahitan luka ya. Yang pertama untuk persiapan alat. Yang pertama wajib ada sarung tangan steril ya. Sarung tangan steril 2 ya. Kemudian duk lubang, kemudian set alat bedah minor itu needle holder, pinset anatomis ya, kemudian gunting ya, kemudian benang jahit ada ya, kemudian jarum jahit ya, ini harus ada di instrumen steril. Minum air dulu di kamar mandi. Kemudian obat anestesi ya, masukin di steril. Kemudian cairan normal salin, cairan antiseptik ya, kemudian korentang steril dan tempatnya, perlak, obat anestesi, plester, gunting plester, pom steril, tempat sampah medis, disposable siring, larutan H2O2 atau pendiprol, celemek, masker, troli, bengkok ya. Sudah, kita sudah. Persiapan klien seperti biasa. Selamat pagi Bapak, Ibu, saya perawat Ria. Saya akan melakukan penjahitan luka pada Bapak agar lukanya tidak terjadi infeksi dan tetap bersih. Itu ya. Kemudian benar dengan Bapak A dicek gelangnya. Wajib ya. Kemudian jelaskan tindakan yang dilakukan sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak? Menjaga privasi klien, mengatur posisi nyaman. Di sini adalah cuci tangan dan keringkan, kemudian pakai sarung tangan steril. Baru persiapan alat. Kan enggak ya? Jadi kita cuci tangan, siapkan dulu alatnya. Itu tadi ya, dekatkan semua alatnya. Kalau memang nanti dibutuhkan cairan antiseptik atau kasa yang basah siapkan dulu ya, supaya nanti pada saat ini kita enggak ini. Oke, setelah alatnya sudah, itu tadi yang harus disiapkan, yang harus ada di bak atau instrumen steril ya, siapkan, baru kita pakai sarung tangan steril. Sarung tangan steril yang pertama adalah untuk pembersihan luka ya, untuk rawat luka. Rawat luka yang dilakukan adalah rawat luka sederhana ya, bukan rawat luka kombus. Kalau rawat luka kombus kan ada derajatnya yang harus diperhatikan, kemudian ada debridement atau nekrotomi ya. Kalau di rawat luka sederhana hanya mempertahankan lukanya supaya lukanya bersih. Oke. Yang penting adalah tenang ya. Contoh nih, kita masukin. Nggak tepat, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kenapa? Nanti benerin lagi pada saat sarung tangan satunya sudah terpasang ya. Oke. Setelah itu kita lakukan apa? Pembersihan luka. Ini harusnya di dalam bak steril atau instrumen steril ini ada 2 pinset ya. 1 pinset untuk menjahit, 1 pinset untuk membersihkan luka. Cuma ini ada 1, enggak apa-apa ya. Jadi kita bersihkan dulu lukanya. Jadi ini on ya, tangan kita yang kiri. Lupa. Ini enggak boleh ya. Saya bersihkan sampai bersih ya. Jadi biasanya karena setting penjahitan itu enggak mungkin ada di ruangan biasanya.
penjahit luka itu pasti ada di UGD. Pasien jatuh, pasien ini ya. Di ruangan tinggal apa? Perawat luka. Itu ya. Jadi dibersihkan, guyur. Nah, di situ kalau sudah bersih, kalau memang kotor ya bersihkan. Ya kayak rawat luka biasa ya, Rek. Ya. Ini ambil lagi pokoknya sampai bersih. Dirasa bersih, ya, dirasa bersih, baru kita lepas sarung tangan. Gitu ya. Oke. Ini anggap di sini dibuang ya. Satunya ada lagi di sini. Karena nggak ada, anggap ini ada di sini. Oke, sudah setelah itu ya. Setelah itu sudah kita bersihkan lukanya, sudah bersih, kita ganti sarung tangan steril lainnya. Untuk apa? Untuk menjahit luka. Ya. Yang pertama adalah dianestesi dulu lukanya. Ya, dianestesi dulu lukanya. Bagian lukanya. Tapi biasanya ini kan anestesi lokal ya, didukain ya. Makanya tetap bagian-bagian yang lainnya itu sedikit-sedikit aja. Jadi supaya semuanya, apalagi kalau ini lukanya lebar ya. Ini ya. Sudah. Setelah dianestesi, ditanyakan ke pasiennya. Kalau ini kan nggak ada, ditanyakan pasiennya, apa masih terasa nyeri enggak? Nunggu lidokainnya berfungsi dulu ya. Nah, kalau sudah terasa tebel enggak kulitnya, ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa? Penjahitan. Ya. Penjahitan yang pertama adalah dipasang lubang terlebih dahulu. Ini biasanya sering lupa. Pasang lubang terlebih dahulu. Setelah dipasang lubang, kita siapkan untuk menjahit. Yang pertama adalah needle holder. Ya. Needle holder. Ambil jarum. Jujur aku kasihan si Elsa dari tadi. Oke. Setelah itu kita masukkan benangnya. Ya, ini harusnya 2 sih, tapi kayaknya ini nggak bisa di yang ini, di apa namanya? Di jarum yang ini. Jadi nggak apa-apa, sekali aja nggak apa-apa. Terus kemudian kita lakukan apa? Penjahitan. Ya. Karena besok insya Allah harusnya menjahit pakai ini ya, pentemnya ya. Jadi Ujung sampai ujung Bu berarti. Jahit ini Pak. 3, terus pokoknya ganti telu kau tahu. Ujung tuh urut ya apa-apa. Wah, Ya, 3 waktu sih Mbak Fresh kalau model gitu. Enggak siapa tahu. Nah, kalau besok lepas gimana Bu? Ya wis gak apa-apa, ojo gopo ya. Buat Ojo lagi. gopo ya, nanti dipasang lagi. Jadi besok yang harus diingat-ingat supaya simpulnya tidak lepas adalah minimal 2 kali. Ya, jadi yang pertama adalah kita putar 2 kali. Jadi yang pertama adalah gini, tuh, putar 2 kali. Nah, ya. Jadi tarik. Karena kalau kita 2 kali puter itu dia agak ngunci. Baru nanti kita ini sama yang sekali apa-apa gitu ya. Oke, setelah itu pegang dulu, kita ambil, penting dirapikan ya. Mau dirapikan terakhir juga nggak apa-apa, cuma kan kita butuh benang lagi itu ya. Ambil sarungnya.
Coba sebentar aku jahit di kamu ya. Jahit bibirmu utuh. Biar gak banyak. Ya, tujuannya jahit apa ya? Jadi supaya lukanya itu nggak menganga ya. Menganga. Gitu kan? Bisa dicontohin nggak? Gitu. Ya. Jadi supaya si ininya Sama tidur. sebenarnya mau ditaruh di lubang juga nggak apa-apa karena kan ini steril ya. Steril. Ini nggak apa-apa. Terus ya. Nah, setelah itu ambil needle holder minimal 3 biasanya ya. Mash. Karena kan ini semuanya USC ya, jadi kalau saran saya adalah kalau semuanya kan harus bisa hektin. Kalau nanti cuma mau nyoba setelah refreshing bilang ke pendeta nggak apa-apa ya. Iya. Atau mau praktek langsung dulu Di kamu di Tirta tuh. nggak boleh bawa Tirta ya. Iya 3. Oke, setelah kita melakukan penjahitan 3 ya, kan minimal 3. Nah ya harusnya ya semua ya. Maka kiranya 15 menit ya. Oke. Udah, setelah itu kita ambil apa? Yang sudah ada Antiseptik. ya. Tutul-tutulan. Yes. Masih antiseptik ya. Jadi makanya saran saya karena ini kan sebenarnya harus tetap steril. Saran saya disiapkan aja dulu dari awal supaya nanti nggak ya. Oke, sudah ambil pasang Steril. jadi ini dibereskan terlebih dahulu karena kan kita nggak mungkin bisa pasang. Cek dulu. Plaster. Ini tadi sudah siap. Yes. Tapi kan ya steril. Ini harusnya pakai hipafik ya. Nggak ada. Ini kalau sekarang di rumah sakit udah nggak pakai. Iya nggak pakai plaster lagi. Wajib hipafik. Karena mencegah untuk infeksi. Tester gitu. Satu aja. Kan kan kayak praktikum. Dan di rumah sakit juga samping-sampingnya ini harus Iya. ya. Ini kan Oke. Sudah. Satu dengan sangat steril resep. Selanjutnya adalah Evaluasi. Bapak, saya sudah melakukan penjahitan luka pada Bapak. Bagaimana Pak rasanya? Masih nyeri enggak? Ya, masih nyeri, masih nyeri. Ya sangat normal pasti masih nyeri ya, masih nyeri. Kalau masih nyeri tanyakan Bapak dari skala
Satu yang paling tidak sakit, 10 yang sangat Sangat sakit. sakit sekali. Bapak di nomor berapa? 5 ya. Nanti saya lanjutkan keluhan Bapak ke dokter ya. Masih ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Nggak ada, suster. Oh ya sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ke ruangan, bereskan semua alatnya. Ya, setelah itu didokumentasi. Telah dilakukan penjahitan luka kepada Bapak A. Ya, kepada Bapak A. Kok DS-nya klien mengatakan masih apa? Nyeri. Skala 5. DO-nya apa? Penjahitan luka pada Bapak A atau luas, bukan luas sih kalau kita ngomong panjang luka kurang lebih 10 cm atau panjang luka kurang lebih 5 cm dengan jumlah jahitan itu ya, tanda tangan. Oke.